Kisah sukses Triyono, kuasai pasar sesudah 23 tahun berjuang menjadi petani sayur organik dan hidroponik. Halo Sobat Agrozain. Seperti yang kita ketahui, adanya pandemi COVID-19 membuat seluruh dunia harus beradaptasi dengan era new normal. Uniknya, sebagian orang tak sepenuhnya mengeluh atas peristiwa ini. Di tengah keterbatasan ruang, beberapa orang mampu memanfaatkan masa karantina di rumah dengan menemukan hobi baru mereka. Salah satunya yaitu Bapak Triyono, seorang yang sukses menjadi petani sayur organik dan hidroponik. Beberapa waktu yang lalu, tim Agrozain ID berkunjung ke Villa Biru Farm yang berlokasi di Kampung Munjul, Desa Sukamanah, Megamendung, Jawa Barat. Villa Biru Farm merupakan salah satu produsen sayur organik yang telah berdiri selama belasan tahun. Sejak tahun 1997, dipimpin oleh Bapak Triyono, pria kelahiran Magelang 45 tahun yang lalu ini mulai menjadi penanggung jawab pertanian organik yang dulunya dikenal dengan AAA Organic Farm. Dan saat ini berganti nama menjadi Villa Biru Farm. Melalui Bapak Triyono dan keinginan besarnya untuk mengembangkan distribusi hasil kebun tanaman organik dan hidroponik, Pak Triyono mendapatkan izin dari pemilik lahan. Kemudian, dia mengepakkan sayap menerima investor dari dalam dan luar negeri, serta melakukan penyaluran hasil panen ke berbagai supplier dan supermarket di Indonesia. Villa Biru Farm dikelola oleh Pak Triyono sebagai penanggung jawab utama, pemberi gagasan dan ide untuk penyemaian, pemeliharaan, panen, hingga penyaluran hasil tanam. Sampai saat ini dibantu dengan 5 karyawan, Pak Triyono berhasil mengelola lahan kurang lebih 3 hektar luasnya. Sayuran organik dan hidroponik yang dihasilkan diantaranya adalah caisim, pakcoy, bayam merah, bayam hijau, kangkung, selada, endive, dan masih banyak lainnya. Pada lahan seluas itu, mereka menanam berbagai sayuran organik dan hidroponik. Dalam satu hari, produksi sayuran yang dihasilkan berkisar antara 4 hingga 50 kg. Prioritas utama Bapak Triyono adalah kualitas sayuran yang terjaga baik dan sesuai standar agar dapat dikirimkan kepada supplier Villa Biru Farm. Pemenuhan target pengiriman kepada supplier juga menjadi tantangan utama ungkap pria baya yang tidak sempat mengenyam bangku pendidikan tersebut. Pak Triyono mengatakan bahwa target produksi harus tercapai setiap harinya agar dia tidak merugi. Mengapa begitu? Karena apabila target tidak tercapai, dia harus menanggung beban kerugian material berupa pergantian sejumlah uang kepada para supplier supermarket sesuai dengan kontrak kerjasama yang sudah disetujui. Meski lahan yang dimiliki terbilang luas, ternyata tidak semua lahan Villa Biru Farm dapat ditanami. Pertimbangan ini dilakukan setelah memperhitungkan kebutuhan pasar di Indonesia. Produksi yang besar tanpa adanya pembelian dapat menyebabkan kerugian material bagi para pelaku usaha pertanian, baik petani maupun pemilik lahan tersebut. Hingga saat ini,
Bapak Triyono hanya memproduksi seluruh tanaman organik sesuai dengan kebutuhan atau pesanan para suppliernya. Industri sayuran organik dan hidroponik mungkin terlihat mudah, karena hanya dibutuhkan waktu maksimal 30 hingga 40 hari saja untuk mendapatkan hasil panen. Akan tetapi, tanpa melalui pertimbangan yang matang, tidak akan mendapatkan hasil yang maksimal, malah membawa kerugian yang hanya ditanggung oleh petani atau pengelola lahan. Pemilik lahan dan supplier atau supermarket hanya menerima hasil bersih dalam bentuk pundi-pundi rupiah. Segala usaha untuk mencapai profit dilakukan oleh petani seperti Bapak Triyono dan rekan-rekan sejawatnya, semata-mata untuk menjaga kelangsungan hidup anak dan keluarga di desa. Bapak Triyono tidak pernah mengeluh. Naik turunnya industri sayuran organik yang dijalankannya dilakukan dengan sepenuh hati. Belajar hal baru setiap hari dan selalu bersyukur atas limpah dan karunia yang diberikan, serta berkat panen yang dapat dinikmati setiap hari. Bagaimana Sobat Agrozain? Semoga cerita sukses dan pengalaman suka maupun duka dari Bapak Triyono dalam menjalankan budidaya sayuran hidroponik dan sayuran organik dapat memberikan inspirasi serta motivasi bagi kita untuk tetap semangat bercocok tanam atau yang ingin memulai bisnis budidaya hidroponik di masa pandemi seperti ini. Tetap semangat!